Om Swastiastu, salam bahagia. Saya CGP Angkatan 10 Niluh Putu Pritayuningsi SPD, tempat tugas di SD Negeri 3 Apuan. Tugas modul 1.1 ini yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Yang terdiri dari satu, mulai dari diri, yang kedua, eksplorasi konsep, yang ketiga, ruang kolaborasi, yang keempat, demonstrasi kontekstual, dan yang kelima, elaborasi pemahaman. Mulai dari diri. Pada saat saya belajar pendiri di modul 1, banyak hal yang saya dapatkan sebagai pendidik. Pemikiran-pemikiran KHD menginspirasi saya bahwa sebagai seorang pendidik menciptakan suasana nyaman dalam pembelajaran dan berpihak pada murid adalah salah satu hal yang utama. Mari kita memaknai 3 filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kedua, Ing Madiu Mangunkarso. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya, sebagai pendidik, kita harus memberikan contoh di depan. Ing Madiu Mangunkarso artinya, di tengah memberi semangat. Tut Wuri Handayani artinya, di belakang memberi dorongan. Pada modul ini, Ki Hajar Dewantara juga memaparkan pendidikan adalah bagian dari pengajaran dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran tidak dapat terpisahkan. Pendidikan adalah persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, karena pendidikan harus selalu bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya, pendidikan harus selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di masa depan. Eksplorasi konsep. Pada tahap eksplorasi konsep, saya belajar tentang pemikiran-pemikiran KHD yang relevan dengan pendidikan di Indonesia. Pada konsepnya, di dalam modul ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai petani dan murid diibaratkan sebagai benih-benih yang ditanam oleh Pak Tani. Jika benih tersebut dirawat dengan baik dan mendapat sinar matahari yang cukup, maka tanaman tersebut akan tumbuh subur. Begitu juga murid, sebagai pendidik saya hendaknya selalu mendampingi, membimbing, dan mengarahkan anak didik saya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Berpihak kepada murid. Pada modul ini, saya juga mulai memahami makna dari kata menuntun murid dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena sejatinya, KHD mengatakan pendidikan hendaknya memperlakukan anak didiknya dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan mengamalkan anak didiknya. Sejalan dengan hal tersebut, setelah mempelajari model ini, saya mulai menerapkannya di kelas. Salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas. Semenjak adanya kesepakatan kelas, murid-murid menjadi lebih disiplin dan menghargai setiap pendapat dari temannya. Selain itu, setelah saya mempelajari modul ini, saya juga lebih mendalami konsep pengajar dengan teknik Montessori. Apa itu teknik Montessori? Montessori adalah teknik pembelajaran melatih fokus anak yang mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Hendak diberi kemerdekaan dengan luas untuk belajar. Cara ini akan saya terapkan di sekolah saya di pembelajaran kelas rendah. Ruang kolaborasi. Setelah saya mengekspor konsep pemikiran KHD melalui belajar mandiri dan dibimbing oleh fasilitator, kemudian saya mengikuti ruang kolaborasi. Dalam diskusi tersebut, saya bersama kelompok
kenali budaya sosial kultural yang ada di lingkungan sekitar yang dapat mendukung perkembangan potensi anak dan membentuk laku anak yang berbudi pekerti luhur. Pada saat itu, saya bersama kelompok saya mengangkat kekuatan budaya gotong royong, yaitu ngayah. Demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, saya mengapresiasi perjuangan dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan setinggi-tingginya atas jasanya memerdekakan pendidikan di Indonesia. Apresiasi tersebut saya tuangkan ke dalam sebuah lirik lagu yang akan saya gunakan di dalam kelas bersama murid-murid saya. Judulnya adalah Majukan Indonesia. Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan yang sangat dibanggakan bangsa Indonesia, menuntun pendidikan yang merdeka belajar, memihak siswa itulah yang utama. Ki Hajar Dewantara, tiga filosofinya, Ingarso Sung Tulodo, Imadio Mangunkarso, Tut Uri Handayani, dorong dari belakang. Ayo kita majukan Indonesia. Tahapan elaborasi pemahaman. Pada tahap ini, saya dan rekan CGP lainnya dibersamai oleh ibu instruktur hebat dan menginspirasi saya sebagai pendidik. Beliau adalah Ibu Ega. Ibu Ega memberi kami banyak sekali ilmu sebagai seorang pendidik, yang saya dapatkan pemahaman yang luar biasa dari Bu Ega. Di antaranya, beliau mengatakan, dasar pendidikan adalah menuntun. Sebagai pendidik, tugas kita adalah memberi tuntunan kepada anak didik kita untuk mencapai kebahagiaan menjadi manusia atau anggota masyarakat. Beliau juga mengatakan, kita tidak bisa mengubah dunia, namun kita bisa melakukan sesuatu untuk dunia. Kesimpulan, setelah saya mempelajari modul ini dan telah melewati banyak tahapan pemahaman dengan materi yang saling berkaitan satu sama lain, saya menyadari Bapak Ki Hajar Dewantara telah berjasa besar bagi kehidupan pendidikan di Indonesia. Saya baru menyadari makna pemikiran-pemikiran KHD sangat dalam dan berkontribusi besar bagi kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Merdeka belajar yang berpihak pada anak hendaknya diterapkan di kelas dan di sekolah, agar anak didik mendapatkan haknya dan mencapai kebahagiaan sesuai dengan kodratnya. Pendidikan yang baik adalah pendidik yang menuntun anak didiknya dalam belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, bukanlah menuntut dan memaksa anak didiknya dalam pembelajaran. Selain itu, kita juga harus selalu membuat kesepakatan kelas dan mendiskusikannya bersama dengan murid-murid kita. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.